meminta Sekda untuk menjelaskan terkait pengetahuan dia bahwa di Dinas PUPR proyek dibagi-bagi bukan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Menambah beban APBD Lampung Timur, memasukkan 50 ASN, 57 ASN, dan segera untuk melakukan pemekaran Kabupaten Lambang Negara yang selalu menjadi momok ketika mencalonkan diri menjadi calon bupati atau wakil bupati. Setuju tidak, teman-teman? Orasi LMP tagih janji Bupati Dawam terkait janji pemekaran Lampung Tenggara, serta ada setoran 20% untuk proyek APBD dan ASN Infor Lampung Timur. Ratusan ormas Laskar Merah Putih cabang Lampung Timur sampaikan pendapatnya di depan kantor Bupati. Salah satu tuntutannya agar pemerintah daerah membatalkan anggaran 12 miliar untuk sarana prasarana rumah dinas Bupati sebesar 12 miliar. Begitu disampaikan Sumaryadi dalam orasinya saat aksi demo LMP cabang Lampung Timur pada hari Kamis, tanggal 9 Desember tahun 2021, yang berlangsung di depan halaman Pemda Lampung Timur dengan mengikuti prokes. Selain meminta pembatalan anggaran 12 miliar untuk Sarpras Rumdisbub, massa juga meminta Dawam Raharjo memenuhi janjinya kepada tokoh dan masyarakat Tenggara. Massa juga meminta pemerintah kabupaten berjuluk Bume Tua Bepadan itu tidak mencairkan anggaran proyek yang berasal dari dana alokasi khusus, DAK, tahun anggaran 2021. Kondisi proyek telah rusak parah dan sangat mencolok mata. Bukan hanya itu, massa LMP dalam orasinya juga menyampaikan kondisi kualitas yang buruk tersebut karena kuatnya indikasi keterlibatan orang-orang dekat Bupati sebagai pemilik proyek yang menggunakan atau meminjam perusahaan orang lain. Tuntutan yang disampaikan diantaranya, 1. Meminta Bupati dan Wakil Bupati agar segera menepati janji saat menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan membantu pemekaran wilayah Lampung Tenggara. 2. Meminta Bupati menghentikan infor pejabat atau ASN dari luar daerah ke Lampung Timur, yang saat ini sudah 57 ASN masuk Lamtim dan sangat membebani APBD Kabupaten Lampung Timur. 3. Meminta Bupati melalui Kadis PUPR agar tidak mencairkan proyek yang dikerjakan amburadul atau tidak sesuai dan spesifikasi dan RAP, salah satunya pekerjaan Jalan Desa Bumi Jawa menuju Purbolinggo yang bernilai puluhan miliar. 4. Hentikan permainan proyek yang terindikasi hanya didapat sekelompok atau golongan orang tertentu dengan modus merekrut orang-orang dekat untuk menjadi penerima kuasa direktur. 5. Hentikan proses pekerjaan proyek yang tidak mengikuti jadwal proses tahapan sesuai dengan kontrak yang buat oleh Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur. 6. Meminta Sekda Kabupaten Lampung Timur untuk menjelaskan dan melaporkan ke KPK Dinas PUPR terkait indikasi pengetahuannya melalui pernyataannya yang menyebutkan bahwa proyek pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur adalah pemberian dari Kepala Dinas PUPR, bukannya hasil dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sesuai pernyataannya di dekat Tugu Desa Bumi Jawa pada tanggal 15 November tahun 2021 silam saat mengecek hasil pekerjaan proyek Jalan Desa Bumi Jawa menuju Purbolinggo. 7. Meminta Bupati membatalkan penganggaran pembangunan sarana dan prasarana rumah dinas Bupati tahun anggaran 2022, yang akan menelan APBD hampir 12 M yang dianggap hanya menghambur-hamburkan anggaran. Sementara infrastruktur jalan di Lamtim masih banyak yang perlu diperbaiki. Dan segera untuk melakukan pemekaran Kabupaten Lambang Negara yang selalu menjadi momok ketika mencalonkan diri menjadi calon bupati atau wakil bupati. Setuju tidak, teman-teman? Bersamaan itu Az-Zohri SPD dalam orasinya menyampaikan jika ASN di Lampung Timur seperti Sekda merupakan lagi sepupunya. Selain itu banyak pejabat yang dilantik tidak sesuai dengan bidangnya. Seperti dari kesehatan dijadikan camat, selain terkait proyek di Dinas PUPR ada setoran 20%. Bupati Lampung Timur ini, tatkala dia menyirap seluruh rakyat Lampung Timur, Wabasiru, kata dia, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Itu tema dia jadi Bupati Lampung Timur. Tetapi alangkah sulitnya, tatkala dia menjabat Bupati, mulai dari kepala dinas, asisten, staf, untuk bertemu saja dia tidak mau, apalagi masyarakat. Pak Bupati tentu tahu dengan saya, mulai dari jabatan camat Bawah Karya sampai menduduki jabatan Bupati Lampung Timur, dan saya tidak asing di Kota Lampung Timur ini, berkarir mulai dari tahun 2001 sampai sekarang ini.
Memang hak prerogatif dia sebagai kepala daerah, karena diatur undang-undang. Rolling jabatan seluruh ASN tergantung dengan kepentingan kepala daerah. Itu aturannya. Tetapi kami mohon lihat basicnya. Basicnya dilihat dulu Pak Bupati. Jangan sampai contoh kayak camat Marga 3. Basic dari staf kesehatan menjadi camat. Mulai dari camat, mulai dari kepala dinas, mulai dari kasubag. Tetapi Pak Bupati, walaupun bunyinya di situ tergantung kepentingan kepala daerah, tetapi dilihat dulu orang-orang yang ahli di bidangnya. Jangan orang ahli obat disuruh jadi camat. Dan tolong Pak Bupati, jangan Pak Bupati tidak mengindahkan masukan kawan-kawan, masukan mitra, masukan kepala dinas, masukan asisten, masukan staf ahli. Karena Pak Bupati bukan memimpin kerajaan, tapi memimpin pemerintahan. Karena di dalam pemerintahan itu, mulai dari jabatan kecil sampai jabatan tertinggi. Ingat dulu lagi, Pak Bupati bukan memimpin kerajaan dalam bukti berdiri. Kalau cara Pak Bupati mau memimpin bukti berdiri sistem kerajaan, maka Labuk Timur sebagai bobot dan seluruh pejabatnya tidak ada yang berkualitas. Karena penempatannya tidak tepat, karena tergantung dengan kepentingan kepala daerah itu tadi. Tolong Pak Bupati, jangan bermimpi untuk kedua periode, sementara satu periode saja sudah amburadul. Labuk Timur, karena dia tahu dengan saya tahu dengan Bupati itu. Jadi jangan dikruk Labuk Timur, jangan dikruk, dan sampaikan dengan Bupati, siapapun kepala daerahnya, kalau hanya mengandalkan dana APBN pusat dan dana APBD dengan setoran 20%, lama-lama kali ini siapa kena UTI. Ingatkan itu. Ditambahkan oleh Amir Faisal selaku Ketua LMP Lamtim, mengatakan kondisi hasil pekerjaan proyek PUPR yang nilai miliaran rupiah dari Bumi Jawa ke Purbolinggo yang sudah rusak dan ingat janji Sekda. Kedua, kami minta Sekda untuk menjelaskan terkait pengetahuan dia bahwa di Dinas PUPR proyek dibagi-bagi bukan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Terus yang ketiga, kami minta hentikan impor ASN karena ini membebani APBD terkait tukin. Terus yang keempat, kami minta pencairan proyek pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan oleh penerima kuasa yang contoh yang saat ini lagi booming, yaitu pekerjaan di Bumi Jawa menuju ke Purbolinggo nilai 10 miliar lebih. Dan ini pekerjaan ini sangat dinantikan oleh masyarakat bertahun-tahun, terus baru dibangun, baru beberapa bulan sudah remuk kembali. Dan kami indikasikan bahwa ini adalah gagal konstruksi, jadi tidak layak untuk dicairkan. Lampung Tenggara Sudah dijanjikan oleh Bupati dan Wakil Bupati saat mencalonkan diri. Jadi kami berharap kalau janji itu adalah hutang, sampai mati pun akan dibayar. Jadi wajibnya kita harus mekarkan Lampung Tenggara. proyek Bang, saya tadi ada orator tadi menyebutkan ada setoran 20%. Sejauh ini apa yang sudah sampai ketahui tentang setoran 20% itu Bang? Nah, kalau kami kaitan 20% ini sebenarnya kita nggak perlu juga banyak bertanya, karena ini bukan rahasia pribadi, sudah rahasia umum. Kalau menurut kami. Dari Lampung Timur, Rizwan, Radar News TV melaporkan.